Tes satu dua. Halo Mas Bro, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di chapter 13 ya, Interact with other modules. Tapi sebelumnya di chapter 13, kita mau balik dulu ke chapter 12, Inheritance kemarin. Jadi kalau kita perhatikan di server log ini, dia ada beberapa warning ya. Pertama itu warning lisensi ya, ini kita bisa ignore dulu. Kemudian ada warning terkait dengan nih estate models, estate property offer ya, di model estate property offer is not overriding the create method in batch ya. Nah, itu tuh yang metode yang kita bikin kemarin ya, yang ini dia. Jadi ternyata ini ada masalah nih ya. Nah, kalau teman-teman tahu gimana cara solusinya, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar ya. Kemudian satu lagi ada yang ini, warning terkait dengan two fields property state dan juga status of estate property offer have the same label status. Nah, itu tuh maksudnya gini nih. Ini kan kita di estate property offer ya. Jadi, kalau kita lihat ke view-nya di estate property offer view, nah, jadi di sini ada asset property state dan juga status ya. Status ini ada bawaan dari model asset property offer. Sedangkan property state ini adalah field yang kita tambahkan untuk membuat kondisi dari button ini ya kan. Nah, di asset property state ini labelnya ternyata kemarin di modelnya kita samakan nih uh, dengan bawaan dari status. Kalau status kan dia secara implisit dia sebenarnya punya ini ya, punya field yang namanya string. Kalau string kita di bagian depan, kalau kita tulis bagian depan kita nggak perlu tulis dengan atribut string seperti ini ya. Kalau di bagian pertama kita bisa langsung tulis kayak gini, dia punya sebenarnya implicit label dengan string status kayak gini ya, disesuai dengan nama atributnya. Nah, jadi ini tuh sama dengan property state yang kita panggil di sini, yang dia itu mengambil nilai dari model property ID state. Nah, property ID state kan adanya di dalam asset property ya, model asset property. Kita coba pergi ke state. Nah, state ini kita sudah definisikan, State ini kita sudah definisikan labelnya sebagai status. Makanya ketika dia dipanggil digunakan di estate property offer, yang dia labelnya ini adalah sudah kita ganti jadi status, makanya dia sama dengan label yang property offer yang status ini gitu ya. Jadi solusinya gimana? Solusinya adalah yang di sini kita nggak usah, yang di status kita biarin aja, kita nggak usah eksplisitkan. Tapi yang kita implisitkan adalah di bagian property state ini ya, karena dia di sini tamu ibaratnya. Sorry. Nah, jadi property state ini yang kita berikan explicit attribute string dengan nama property offers. Ini ya. Property offer, property offer. Oke, karena dia single ya. Property state-nya single, berarti ini property offer. Kemudian di bagian kita coba restart dulu ya. Coba restart servernya. Harusnya warning terkait fields tadi udah hilang. Ini terkait lisensi, ini terkait metodenya not overriding. Nah, yang warning terkait fields tadi udah hilang ya. Sekarang kita balik lagi ke property overview. Saya mau perhatikan di sini ada property state ya, field property state. Itu berarti ada di dalam propertinya, kemudian ke over. Nah, ini statusnya harusnya jangan muncul ya. Statusnya jangan muncul. Jadi nah ini kalau kita refresh juga harusnya dia udah berubah nih. Jadi property status. Nah, property offer ya, sorry. Harusnya property status bukan property offer. Property status. Sorry guys, typo. Oke, kita restart. Tunggu dulu servernya. Oke, nggak ada error. Kita bisa refresh browsernya.
harusnya berubah jadi properti status ya. Nah, tapi kan sebenarnya kita nggak perlu nih properti status ya. Karena kita udah bisa lihat dengan yang ada di atas ini ya. Jadi kita hilangkan nih. Kita hilangkan dengan cara eh, di field name-nya kita nggak bisa delete, tapi kita tambahkan aja karena field ini akan dipakai ya, dipakai di kondisi yang di bawah sini. Nah, ini dia. Jadi kita bisa gunakan atribut yang namanya column invisible equals to string true dengan true-nya besar ya. Kayak gini. Nah, kalau sudah kita bisa restart lagi servernya. Jadi harusnya dia hidden ya, dalam keadaan hidden. Oke, nggak ada error. Kita bisa refresh browser. Balik ke tab over. Oke, sip. Aman ya. Sekarang udah sesuai. Oke, itu untuk yang catatan chapter sebelumnya. Sekarang kita lanjut ke chapter 13, Interact with other modules. In the previous chapter, we used inheritance to modify the behavior of a module. Di chapter sebelumnya kita gunakan inheritance atau penurunan untuk memodifikasi perilaku dari sebuah modul. In our real estate scenario, we would like to go a step further and be able to generate invoice for our customers. Di real estate scenario kita mau melangkah lebih jauh untuk dapat mengenerate invoice untuk customer kita. Odoo provides an invoicing module. Odoo menyediakan modul invoicing. So it would be need to create an invoice directly from our real estate module. Jadi akan rapi jika kita dapat membuat invoice langsung dari real estate module kita. Once a property it is set to sold, an invoice is created in the invoicing application. Sekali propertinya itu terjual ya, di set ke sold, di buttonnya klik sold ya kan, kita bisa klik sold di button. Nah, ketika kita klik sold, maka di bagian invoicing application itu juga akan terbuat sebuah invoice. Berarti nanti di bagian invoicing ini dia langsung akan terbuat invoice ya, data invoice-nya di sini. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke subtopik concrete example account move. Goalnya at the end of this section, a new module estate account should be created. Oh, kita akan bikin modul baru namanya estate account. When a property is sold, an invoice should be issued for the buyer ya. Jadi ketika propertinya di sold, maka sebuah invoice akan dikirimkan ke pembeli. Ya, seperti yang ada di ilustrasi gambar ini ya. Anytime we interact with another module, we need to keep in mind the modularity. Kapanpun kita berinteraksi dengan modul lain, perlu diingat kalau kita perlu keep in mind the modularity. Kita perlu memikirkan tentang modularity. If we intend to sell our application, jika kita mencoba untuk menjual aplikasi real estate agency kita, some may want to invoicing feature, but others may not want. Mungkin beberapa menginginkan feature invoicing, tapi beberapa yang lain juga mungkin nggak perlu. Nah, kita coba ke link modul. Nah, jadi salah satu caranya dengan link modul ya. The common approach for such use cases is to create a link module. In our case, the module will depend on estate and account. Jadi di modul yang nanti kita bikin itu akan depend ke modul estate dan juga modul account. Modul estate ini yang kemarin kita udah praktekkan. And will include the invoice creation logic of the estate property, dan akan include ini menyertakan logic pembuatan invoice dari property estate kita. This way the real estate and the accounting modules can be installed independently. Nah, cara ini, this way, cara ini yang akan membuat si estate dan juga accounting module itu akan diinstal secara independen. When both are installed, ketika keduanya sudah diinstal, the link module provides the new feature.
Nah, modul yang melakukan link akan menyediakan fitur baru. Oke, kita lanjut ke exercise. Create a link module. Create the estate account module, which depends on estate and account modules. For now, it will be an empty cell. Oke, kita buat modul baru. Berarti dia sejajar, berarti dia di dalam add-ons nih ya. Kita akan bikin namanya state_account. Oke, udah sediakan direktori kosong. Kemudian seperti biasa untuk membuat modul baru kita perlu definisikan file yang bernama _manifest__.py. Kemudian kita definisikan juga __init__.py. Kita sediakan aja dulu. Kemudian kita pergi ke ini typo nih. Typo bukan manifest tapi manifest. Nah, oke, manifest. Sip. Kemudian di sini kita bisa definisikan from udo, kita import dulu models. Kemudian kita akan definisikan kelas yang bernama estate property. Salah ini kan manifest ya, sorry. Manifest berarti kita definisikan informasi untuk si modulnya ini, yaitu minimal informasi yang perlu kita sediakan adalah atribut name ya. Kemudian kita beri value real estate account seperti ini ya. Kemudian dia depends ke modul yang namanya estate ya, modul kita kemarin. Kemudian juga account. Nah, seperti ini. Kita butuhkan indentasinya sip. Oke, sip. Minimal untuk pembuatan modul baru hanya ini aja. Manifest, file manifest, dan juga atribut name. Oke, sip. Kita bisa restart server, tapi karena kita restart servernya seperti ini deh. Make restart. Oke, karena ini ada modul baru, kita bukan mau upgrade si estate modul ya, tapi kita mau restart server. Oke, kita udah restart server. Kemudian kita pergi ke apps. Dari apps ini, nah di sini saya udah mengaktifkan debug ya. Teman-teman bisa aktifkan debug dulu kalau belum ada. Tanda tanya debug sama dengan 1. Oke, nah nanti ada menu first level menu yang namanya update apps list ya. Nah, lalu filternya kita bisa hilangkan karena tadi kita bikin modul yang bukan merupakan apps. Jadi kita hilangkan filternya. Kita coba cari estate. Nah, belum terdeteksi ya. Kita bisa gunakan update apps list ini. Update untuk mengeluarkan menu estate. Coba kita searching lagi. Estate. Nah, sekarang udah keluar nih. Real estate account. Modul baru yang tadi baru saja kita bikin. When the estate account module appears in the list, go ahead and install it. Oke, kita disuruh install, activate. Tunggu dulu prosesnya lagi install. Oke, udah berhasil. Nah, sekarang kita coba pergi lagi ke apps tadi. Close filter apps-nya, searching estate. Estate. Lalu coba kita lihat modul infonya, technical data, estate sama account udah diinstal. Oke, sip. You will notice that the invoicing application is installed as well ya. Karena kita sudah menginstal sebelumnya, jadi nggak diinstal lagi ya. Oke. This is expected since your module depends on it. If you uninstall the invoicing application, your module will be uninstalled as well. Jadi kalau modul kita ini real estate account itu merupakan depends dari modul account ini ya, yaitu invoicing. Nah, kalau misalkan kita menghapus modul invoicing, yaitu invoice. Kalau kita hapus modul invoicing, maka modul kita real estate tadi, real estate account ini juga akan ikut terhapus ya, dihapus kayak gitu.
Sip, kita lanjut ke invoice creation. It's now time to generate the invoice. We want to add functionality to the estate property model. Kita mau menambahkan functionality baru untuk model estate property. We want to add some extra logic for when a property is sold. Nah, kita mau menambahkan logic ketika si propertinya itu di sold ya. Ketika, oh ini belum ada. Yang mana yang udah ada? Nah, properti 9. Nah, ketika di sold ini, maka kita akan menambahkan logiknya. Does that sound familiar? If not, it's a good idea to go back to the previous chapter since you might have missed something. Previous chapternya di mana? Di 12 inheritance. Oh ya, sebelumnya ya. As a first step, we need to extend the action called when pressing the sold button on a property. Nah, to do so, we need to create model inheritance in the estate account module for estate property. Nah, kita akan bikin model yang bernama estate property di dalam modul baru yang kita baru saja bikin. Ya gitu. For now, the overriding action will simply return the super call. Jadi nanti di dalam model estate property yang ada di dalam modul estate account nanti kita akan melakukan override action yang bernama untuk override action dari sold button. Ya, kalau kita lihat di estate property modul ini, estate property model ini yang ada di modul estate, kita punya metode yang bernama action sold ya, yang dipakai di front end untuk button sold ini ya, function untuk fungsi dari sold button itu. Nah, ini kita akan melakukan overriding tapi bukan di sini ya, namanya aja override, tapi bukan di estate module tapi di dalam estate account modul ya. Nah, ini contohnya. From udo import models, class inherit model. Nah, ini adalah inherit model yang mau diturunkan. Lalu kita gunakan atribut underscore inherit, lalu model apa yang mau diturunkan. Dalam case kita adalah estate property. Jadi nanti di sini namanya estate property, di sini juga namanya estate property. Def inherited action, lalu ini adalah action turunannya. Di kita berarti nanti namanya adalah action sold ini ya. Action sold. Lalu kita bisa gunakan seperti ini, return super inherited action. Oke. A practical example can be found here. Kita coba lihat. Oke, ini berarti dia inherit dari account move ya. Lalu ini adalah action yang mau dilakukan penambahan fungsionalitinya. Oke. Kita lanjut ke exercise. At the first step of invoice creation, create estate_property.py file in the correct folder of estate account module. Oke. Kita bikin nih model yang bernama estate property ya. Berarti kita akan buat pergi ke estate account module kita, tambahkan direktori baru bernama models ya. Kemudian di dalam models kita akan bikin sebelumnya buat dulu file initnya ya, init_.py. Kemudian kita akan bikin file baru di dalam models yang ada di dalam modul estate account, yaitu estate_property.py ya. Sebenarnya modul ini sama namanya dengan yang ada di modul estate models, yaitu estate property ini ya. Nah, kita akan inherit ke situ ya, ke model estate property models yang ada di modul estate ini. Kita akan inherit di dalam estate property models yang ada di modul estate account. Ribet banget ya. Oke, pertama jangan lupa di import dulu di dalam init models yang ada di modul estate account. Kita perlu init dengan cara from.import nama modelnya adalah estate property. Kemudian jangan lupa di models ya, directory models juga kita perlu import from.import models di dalam file ini ya, di dalam file init yang ada di modul estate account ini. Oke.
Kemudian kita balik lagi ke model asset property. Di sini kita akan lakukan penurunan model. Kita from udo import models, kemudian class apa yang mau diturunkan, yaitu class state property, merupakan turunan dari models.model. Kemudian kita gunakan atribut underscore inherit equals to nama modelsnya, yaitu state.property. Nah, seperti ini. Inherit state property model. Override the action sort method. You might have named it differently to return the supercode. Oke, di sini kita bakal melakukan overriding untuk metode yang bernama dev action. Mungkin kita bisa buka ya. Action sort. Nah, yang ini. Kita akan melakukan overriding untuk metode action sort yang ada di model state property. Action sort self. Nah, di sini kita bisa melakukan override functionnya. Di sini kita hanya disuruh untuk menampilkan super aja ya. Return super call, berarti kayak gini ya. Tip to make sure it works, add a print or a debugger breakpoint in the overridden method. Oke, kita gunakan ini aja, print, supaya nanti ketika kita klik action sort-nya, nanti akan ditampilkan di log sini ya. Oke. Jadi kita gunakan gini. Pertama saya mau buat printnya dulu. Saya mau pakai emoji ya. Warna merah. Di sini saya kasih tulisan action sort method overridden from state account module. Mungkin gini, nanti bakal ada, kalau button salt-nya ini diklik gitu ya, nanti di log bakal muncul satu baris ini ya. Nah, baru kita bisa return super class yang mau di return adalah state property, kemudian self, kemudian metode adalah action sort. Nah, gini aja. Sip. Ini ada error dari language servernya. Oke, udah nggak ada ya. Sip, aman. Oke, exercise-nya udah semua untuk yang ini. Sekarang kita restart ya. Kita perlu restart server, tapi kita mau upgrade modul ya, karena kita bekerja di dalam modul state account. Jadi yang kita upgrade adalah make add-on modul yang namanya state account aja. Nah, gini ya. Jadi kita lakukan upgrade untuk state account. Kita tunggu dulu. Ada error atau tidak? Sip, nggak ada error. Kalau sudah, kita bisa refresh. Oke, kita sekarang ada di modul real estate biasa, real estate yang sebelumnya kita bikin ya. Tapi sebenarnya di button salt ini kita sudah menambahkan fungsi, yaitu dia akan memberikan log ya. Dia akan mengirimkan log ini dia akan melakukan print ini ke dalam log ya. Yang sudah kita lakukan penambahan fungsi di modul turunan, yaitu state account. Oke, kita akan coba ya. Udah di refresh dulu browsernya. Kemudian kita akan coba klik salt button ini. Ketika dia berubah statusnya ke salt, nanti di log kita akan ada tampilan print action salt method overridden from state account module. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan coba klik salt. Oke, sudah berubah jadi salt. Kita lihat di log, ternyata nggak ada. Oke, kenapa bisa nggak ada? Oh, coba kita restart dulu servernya. Make stop, make start. Oke, make add-on state account.
Oke, kita bisa balikin lagi saltnya ke offer accepted, coba ya. Kita tunggu dulu servernya ready. Oke, servernya udah ready. Kita refresh dulu. Kemudian kadang suka gini nih, kita salt lagi ya. Salt. Oke, masih belum ada juga. Ini sebenarnya sih udah berfungsi ya. Print, action, super, asset property, self, action, sort, udah nggak ada yang salah. Tapi printnya masih belum keluar ya. Coba kita make restart, tapi jangan lihat di log. Kita lihatnya di log yang sini aja, log studio. Nah, ini dia nih. Sebenarnya udah keluar ya. Ini dia nih ya. Yang tadi itu kurang real time tuh lognya. Coba kita balikin lagi ke offer accepted. Oke, kita enter dulu ya. Nah, biar ada jarak. Sip, sekarang kita klik solve. Oh, nggak keluar juga. Harusnya dia real time keluar sih ini. Tapi mungkin entah kenapa ini dia nggak keluar ya. Make looks Odoo. Nah, ini kan 2231 ya. Saya nggak tahu nih kenapa nggak keluar ya di log. Harusnya dia keluar secara real time gitu ya. Tapi ini kenapa dia nggak keluar gitu. Make add-on estate account. Kadang kalau lagi live streaming gini suka live streaming. Kalau lagi proses recording gini log suka nyangkut, suka nggak real time ya. Tapi kalau nggak lagi proses recording dia keluar gitu. Coba saya balikin lagi ke offer accepted, simpan. Oke, saya coba balik dulu ke depan, filternya saya hilangin, masuk property 9. Oke, kita coba sort. Nah, muncul ya. Oke, sip. Ini maksud saya. Jadi dia udah keluar nih di sini ya. Sip. Jadi exercise-nya udah selesai. Is it working? If not, maybe check that all Python files are correctly imported-nya. Jadi kalau misalkan nggak keluar, coba teman-teman perhatikan di Python konsep dari Python package dari modulnya ya. Yaitu pertama, asset property ini model asset property itu harus diimport ke dalam modelsnya yang ada di init.py ini. Nah, kita harus import di sini. Kemudian directory models ini harus diimport ke dalam init.py dari modulnya, yaitu di sini. Nah, gitu ya. Kalau itu adalah konsep dari Python package ya. Kalau misalkan masih belum keluar, mungkin coba teman-teman perhatikan di bagian konsep dari Python package untuk modul ini. If the override is working, we can move forward and create the invoice. Unfortunately, there is no easy way to know how to create any given object in Odoo. Most of the time, it is necessary to have a look at its model to find the required fields and provide appropriate values. A good way to learn is to look at how other modules already do what you want to do. For example, one of the basic flows of sales is creation of an invoice from a sales order. This looks a good starting point since it does exactly what we want to do. Take some time to read and understand the create invoices method. When you are done crying because this simple task looks awful complex, we can move forward in the tutorial. Nah, teman-teman bisa pelajari ini ya. Fungsi dari ini. Basic flows of sales is the creation of invoice from sales order. Nah, ini dia. Kita tunggu di baris 610 create invoices nih. Di sini metodenya cukup panjang banget ya. Nah, ini dia ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. When you are done crying because the simple task looks awfully complex, we can move forward in the tutorial. Okay. To create an invoice, we need the following information. Pertama, partner ID,
the customer, yaitu customernya, mewakili customer. Lalu ada move type, it has several possible values. Kita coba buka. Account move. Ini dari model account move. Sama nggak sih sama ini? Oh, ini sales ya. Let's go di baris 138. 138. Nah, ini dia, account move. Account move type ya, journal entry, customer invoice, customer credit. Oh, oke. Customer invoice itu adalah out invoice. Oke. Move itu adalah move type ya. Lalu ada journal ID-nya, the accounting journalnya. This is enough to create an empty invoice. Oke, ini jadi syarat informasi berikut ini itu adalah syarat untuk membuat invoice, yaitu partner ID, customernya, kemudian move type-nya. Tadi value-value-nya adalah yang ini ya. Kemudian journal ID-nya. Itu cukup untuk membuat invoice yang kosong. Oke. Kita lanjut ke exercise. At the second step of invoice creation, create an empty account move in the override of action sort method. Create an empty account move in the override of the action method. The partner ID is taken from the current asset property. Partner ID-nya ngambil dari current asset property. Oke, di asset property module itu kan ada di atas ya. Itu ada property ID ya. Where is? Oh ya, ini property ID. Asset property kan property ID-nya. Oke, kemudian move type sold corresponding customer invoice. Customer invoice itu berarti ini ya, customer invoice berarti out invoice. Oke. Kemudian tipsnya to create an object use self elf model name create values where values is a dictionary. The create method doesn't accept record set as field values. Oke. Oke, jadi nanti kita akan bikin ini ya, account move ini ya, create an empty account move. Empty account move itu berarti maksudnya kita akan bikin ini nih, si mana nih, invoice ya, kita akan membuat create invoice di action sort, berarti di action sort kita, action sort yang tadi kita bikin di sini. Nah ini nih, kita akan modifikasi. Oke, langsung aja. Di sini kita akan modifikasi, mungkin di sini saya akan ganti dengan result equals super, kemudian saya akan return result. Nah, di sini saya akan bikin of method account move account move-nya ya. Account move-nya adalah nama lain dari invoicing, create invoice creation. Oke. The partner ID is taken from the current asset property. Oke. Di sini saya langsung aja invoice. Saya akan bikin sebuah atribut yang namanya invoice false ya. Ini nanti akan dibalikkan ke nih, caranya gini. To create an object use self environment model create values. Nah, nanti invoice false ini misalkan sekarang saya kasih invoice false ini nanti akan di sebagai parameter dari account move create. Nah, jadi kita gunakan seperti ini, self dot environment lalu account move ya, model name-nya adalah account move ya. Kemudian metode untuk membuat invoice adalah create, lalu atribut yang parameter yang dibutuhkan adalah invoice false. Kita akan masukkan. Nah, jadi invoice false ini kita akan definisikan dia berupa dictionary ya, merupakan dictionary. Lalu atribut yang dibutuhkan adalah partner ID, mana tadi? Partner ID, move type, journal ID. Oke. Pertama kita buat partner ID. Partner ID-nya berarti current customer ya, the buyer. Partner ID
The buyer itu berarti self dot, kita pergi ke asset property model yang ada di modul asset. Pembeli itu adalah buyer ID nih ya. Self buyer underscore ID kita ambil karena dia butuhnya ID, kita ambil ID-nya. Nah, gini, save. Kemudian move type. Selanjutnya adalah move type ya. Ini kita copy aja, save. Lalu move type-nya adalah kita perlu customer invoice ya. Corresponding to customer invoice berarti out invoice. Out invoice. Out invoice. Oh. Save. Kemudian journal ID ini kita bisa gunakan kayak gini nih. Sebentar. Invoice line ID, invoice line IDs. Di mana ya? Di sini nggak dijelasin ya. Line IDs. Move type at the second step. Create method doesn't accept record set as the values. Oke, comment. Oke, kita lanjut ya. Ini hanya kayak gini aja. Move type sama satu lagi sebenarnya ada journal ID, accounting journalnya. Tapi kita coba next dulu. When property is set to sold, you should now have a new customer invoice created in invoicing customers invoice. Journal ID-nya apa ya? The accounting journal. Bisa nggak kalau misalkan hanya move type-nya aja ya? The unit following information is enough to create empty invoice. Ini di sini cuma dibutuhkan to create an object. Use self create values is dictionary. Create method doesn't accept record set as values. Oke, kita coba kayak gini dulu deh. Move type sama out invoice. Simpan. Restart modulnya, make add-on asset account. Lalu propertinya balikin dulu ke offer accepted. Ada error nggak ada ya? Kita refresh browser. Sip. Kita coba buka invoicing di tab baru ya. Oke, ini data terakhir di invoice nomor 3, 1, 2, 3, 4. Kita akan coba sold. Oke, udah sold. Kita refresh invoicingnya. Nah, terbuat nih. Numbernya belum ada. Customer dari Azure Interior Nicole Ford ya. Kita coba lihat. Order info bayarnya Azure Interior Nicole Ford. Oke, nice. Dan ini data-datanya. Kalau kita buka, ini adalah invoice kosong ya. Alamat dari customernya sudah otomatis diisikan. Oke, nice. Nah, order infonya salespersonnya kita, salesman-nya kita, oke. Sip ya, ini adalah invoice kosong. Kita udah berhasil ya. When a property is set to sold, you should now have a new customer invoice created in invoice customer / invoice. Obviously, we don't have any invoices line so far. Invoices line itu berarti, oh ya, invoices line kita belum punya ya. To create invoice line, we need the following information: name, quantity, price. Name, quantity, price ini dibutuhkan untuk membuat ini invoice line. Name,
quantity sama price. Name itu berarti untuk label atau produk ya. Oke. Moreover, an invoice line needs to be linked to an invoice. Ya, tentu saja ya. Invoice line ini harus berhubungan dengan si invoice-nya. The easiest and most efficient way to link a line to an invoice is to include all lines invoice creation. Oh, jadi nanti kita akan include-kan di dalam proses pembuatan invoice creation ini. To do this, the invoice line IDs field is included in the account move. Oh, kita akan gunakan ini nih, invoice line IDs ya. Di sini. Nah, gini. Berarti nanti dia perlu dictionary ya. Dia perlu array, sorry. Creation which is a one-to-many, and many-to-many use special comments which have been made human readable with comment. Oke, kita akan gunakan namespace comment ini. This namespace represent a triplet comment to execute on a set records. The triplet was originally the only option to do these comments, but it is now standard to use the namespace instead. Tadinya kayak gini ya. Tadinya begini, salah. Oh, enggak. The triplet was originally the only option. Triplet tuh mungkin yang ini ya, one to many dan juga many to many. Terus apa lagi ya? Kemudian sekarang itu standarnya ya cukup pakai namespace comment aja. Namespace comment. The format is to place them in a list which is sequentially. Format penempatannya akan di-execute berdasarkan urutannya. Here is a simple example to include one-to-many field line IDs at creation of a test model. Line IDs, invoice line ID, oke. Comment field, oke. Berarti fieldnya ini nanti kita akan isi name, quantity, price di sini ya. Comment create, oke. Berarti oke. At the third step of invoice creation, add two invoice line during the creation of the account move. Each property sold will be invoiced following this condition. 6% of the selling price, an additional 100 from administrative fees. Oh, tambahkan 100 from administrative fees. Add the invoice line IDs at creation following. For each line we need name, quantity, and price unit. Oke, paham Pak maksudnya. Jadi di sini kita udah bikin ya atribut namanya invoice line IDs. Kemudian kita akan bikin nih dua baris, yaitu untuk menghitung 6% dari selling price dan juga menambahkan administrative fees sebesar $100. Oke, berarti di sini kita gunakan namespace yang namanya comment tadi ya. Nah, comment ini akan membantu kita untuk membuat membuat baris ya. Membuat baris di dalam invoice ini. Gitu. Create, kemudian atributnya di sini parameter yang dibutuhkan adalah bentuknya dictionary ya. Lalu kita perlu menggunakan tadi syarat untuk membuat invoice lines itu adalah name, quantity sama price unit. Berarti name-nya adalah yang pertama itu selling, saya akan tulis seperti ini, selling price yang ini ya. Ini berarti commission ya, commission. Selling price commission. Kemudian kedua adalah quantity ya. Quantity, oke, kita copy aja. Quantity-nya adalah 1, kemudian satu lagi price unit. Price unit itu adalah selling price dari propertinya. Selling price-nya berapa? 6% dari selling price ya. Selling price 6%. Berarti kita ambil dulu selling price-nya. Selling price itu ini atribut selling price yang ada di model estate model, lalu modul estate, lalu model asset property ya. Nah, kita ambil selling price-nya.
kemudian baru kita dikalikan dengan 0,06 ya, 6%. 6%, ya benar, 0,06. Comment. Undefined name comment. Oh, ini masih undefined karena kita perlu import. Jangan lupa diimport dulu ya, comment. Contohnya kayak di sini. Nah, import comment. Sip. Nah, sekarang udah hilang. Kemudian ini baris pertama, kita perlu bikin baris satu lagi, yaitu untuk menambahkan administrative fees sebesar $100. Berarti kita perlu buat lagi comment .create dia menerima atribut parameter berupa dictionary-nya kita isi dengan yang sama seperti sebelumnya, yaitu ada name, lalu name-nya adalah saya kasih nama administrative fees ya, administrative fees. Oke, kemudian quantity 1 ya. Kemudian price unitnya $100. Nah, gini. Oke. Jadi keseluruhannya kalau teman-teman mau lihat seperti ini ya, action sort-nya kita udah modifikasi. Ini adalah metode untuk invoice creation-nya ya. Oke, mungkin ini print yang ini juga kalau mau dihilangin nggak masalah sih kayak gini ya. Nah, oke. Tip: add the invoice line IDs at creation following the example above. For each line we need name, quantity, dan price unit. Oke. Kayaknya udah. Nah, di sini kita bisa restart dulu modulnya. Make add-on estate account. Oke, untuk datanya mungkin invoice yang kosong ini saya biarin aja. Saya mau duplikat yang properti 9 supaya kita nggak perlu bikin duplikat. Nah, saya akan ganti jadi properti 10. Kemudian selling price 200. Cozy condominium offer. Offernya pertama dia dapat 90.000 dari Brandon Freeman. Simpan, bisa nggak? Bisa ya, oke. Kemudian yang kedua ada penawaran 80.000 dari Colin Diaz. Simpan, nggak bisa karena amount-nya harus lebih tinggi dari penawaran sebelumnya. Oke, nice. Harus 150 tuh agak. Colin Diaz berubah pikiran, simpan, berhasil. Maka penawaran dari Colin Diaz akan berada di paling atas, nice. Kemudian di sini 90.000 tentu saja kita refuse ya. Kemudian kita akan terima penawaran dari Colin Diaz. Harusnya nggak bisa karena dia kurang dari 90% dari expected price. Nah, benar. Selling price cannot be lower than 90% of expected price ya. Jadi kita akan bikin lagi penawaran baru 190 tuh agak dari siapa? Nicole Ford misalkan ya. Simpan. Oke. Kita akan coba terima. Nah, berhasil ya selling price. Berarti Nicole Ford sekarang berhasil terjual ke Nicole Ford. Nah, ini ketika dia udah accept, harusnya status dari propertinya berubah jadi offer accepted. Tapi di sini belum nih. Nah ya, jadi kita akan modifikasi deh coba. Itu berarti di offer ya, accept property offer. Kemudian bagian accept nih, action accept. Nah, di sini ada property ID, buyer, baru buyer ID sama selling price doang yang di set, tapi status dari propertinya belum nih. Kita coba tambahkan ya. Record.property ID. Kalau di property namanya state ya. Coba kita cek dulu. Ya, ini dia. Property namanya state ya. Kita mau dia berubah ke offer accepted nih. Oke, berarti property state equals to
offer accepted. Nah, gini nih harusnya. Sekarang kita restart dulu modul yang namanya state doang. Karena kita barusan merubah di modul estate. Nah, kita coba lagi ya. Untuk yang ini berarti saya akan hapus pura-puranya, kita coba ulang lagi dari awal. Berarti kita pindah dulu ke offer receive. Kita masih di offer received. Penawarannya ini yang dari Azure Interior, Nicole Ford saya hapus dulu ya. Nah, kita akan coba tambahkan lagi yang 190.000 tadi dari Nicole Ford ya. Simpan. Oke. Nah, sekarang kita akan accept nih. Nah, kita refresh dulu deh. Karena kita tadi baru saja restart modulnya. Oke. Ini kalau kita accept, harusnya properti statusnya akan berubah jadi offer accepted. 1, 2, 3. Nah, nice ya. Sekarang udah berubah jadi offer accepted. Ini maksudnya. Dan ketika dia di offer accepted, tombol action sold dan cancelnya akan muncul. Sekarang, ini properti 10 ya. Di invoice belum ada. Nah, kita akan coba bikin, kita akan sold kan. Maka kalau tadi hasil modifikasi kita berhasil yang di asset property ini. Nah, ini dia. Kalau berhasil, asset account ini berhasil, nanti akan terbuat sebuah invoice baru. Dan di dalamnya ada invoice lainnya ya. Kita akan coba sold. Sip. Lalu kita refresh. Sip. Nah, ini dia ya. Numbernya belum ada ya. Saya nggak tahu nih gimana cara bikin number ya. Nanti teman-teman mungkin yang tahu bisa kolom komentar ya. Nah, ini yang baru saja kita bikin. Sekarang udah ada selling price commission. Ya, dia 6% dari selling price. Selling price-nya kan 190 ya. Ini komisinya 6%, kemudian ini ada administrative fees-nya sebesar $100. Oke, ini kita udah berhasil bikin invoice lines ya. Sip, jurnal ID-nya mungkin teman-teman bisa number ini ya. Number invoice. Number invoice saya kurang tahu nih. Mungkin karena ini draft ya, masih draft. Jadi belum ada number invoice-nya ya. Mungkin teman-teman yang lebih tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, kayaknya untuk sekarang hanya ini aja. This chapter might be one of the most difficult that has been covered so far. Iya benar. But it is the closest to what Odoo development will be in practice. In the next chapter, we will introduce the templating mechanism used in Odoo. Oke. Untuk yang chapter 13 sudah cukup sampai di sini ya. Kita lakukan git dulu, commit. Oke. Kita cek dulu satu-satu. Sorry. Oke. Kita lakukan commit. Git commit chapter berapa? Chapter 13. Sip. Git log chapter 12 dan chapter 13. Oh ya, nice. Oh ya, sip. Oke, chapter 13 kita sudah selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya chapter 14. Thank you.